Hello, good morning, class. How are you today? I hope you fine today. Okay, class. Today we learn about adding unlike fraction. Ya, hari ini kita masih akan melakukan lanjutan penjumlahan pecahan yang tidak sejenis. Oke, let's start. Ya, kita akan lihat contoh berikut ini. Yani ate 1/3 of a cake. Eva ate 1/9 of the same cake. Budi ate 3/9 of the same cake. What fraction of the cake did they eat together? Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi ada 1/3, ada 1/9, dan ada 3/9. Jadi kita akan menjumlahkan kue yang mereka makan seluruhnya. Ya. 1/3 ditambah 1/9 ditambah 3/9. Kalian lihat penyebutnya ada 2 pecahan yang sudah sama penyebutnya, yang 1/9 dan 3/9. Sedangkan yang 1/3 kita harus menyamakan penyebut 3 agar menjadi 9. Jadi 1/3 kita jadikan per 9 dulu. Ya, 3 kali berapa sama dengan 9? 3 kali 3. Kalau begitu pembilangnya harus kita kalikan 3. 1/3 itu sama dengan 3/9. Kalau begitu sekarang kita bisa menghitung. 1/3 plus 1/9 plus 3/9 equal 3/9 plus 1/9 plus 3/9. 3 plus 1 plus 3 equal 7. 7/9. They ate 7/9 of the cake. Jadi 1 tambah 3, 1/3 ditambah 1/9 ditambah 3/9 sama dengan 7/9. Jadi kue yang mereka telah makan seluruhnya ada 7/9. Ya, kita lihat contoh selanjutnya. Oke. Find the sum of 3/4 and 1/8 and 5/8. 3/4 ditambah 1/8 ditambah 5/8 sama dengan penyebut yang sama ada 2, yaitu 1/8 dan 5/8. Kita akan menyamakan penyebut yang berbeda, yaitu 3/4. 3/4 penyebutnya 4. Harus kita samakan dengan 8. Ya, karena 8 bisa dibagi dengan 4, maka kita bisa menggunakan persamaan 8 di situ. Ya, jadi penyebutnya kita samakan menjadi 8 semua. Ya. 3/4 itu sama dengan 6/8. Kalau begitu kita langsung bisa hitung 3/4 tambah 1/8 tambah 5/8 sama dengan 6/8 ditambah 1/8 ditambah 5/8 sama dengan 6 tambah 1 tambah 5 sama dengan 12. 12/8.
Ingat, 12/8 harus disederhanakan karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Angka 12 lebih besar daripada 8, maka kita akan menyederhanakan. 12 masih bisa dibagi 8. Angka 12 dibagi 8 dapat berapa? Ya, mendapat 1. Ada sisa 4. Ya, jadi 1 sisanya 4/8. Angka 4/8 masih bisa disederhanakan. Karena angka 4 itu bisa dibagi 4, 8 bisa dibagi 4. Kita akan sederhanakan. Jadi 1/4/8 sama dengan 1/2. What's the sum of 1/8 plus 1/4 plus 3/8? Berapakah jumlah dari 1/8, 1/4, dan 3/8? Let's count. Mari kita hitung. Ya, mari kita hitung. 1/8 ditambah 1/4 ditambah 3/8. Kita lihat ada 2 penyebut yang sudah sama. Sehingga penyebut yang berbeda akan kita samakan penyebutnya. Apakah 8 itu bisa dibagi dengan 4? Ya, bisa ya. Kalau bisa, penyebutnya akan kita gunakan angka 8. 1/8 plus bla 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 per 8 tambah 3/8. Nah, sekarang kita lihat. Ya. 4 bisa menjadi 8 karena dikalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga harus dikalikan 2. Jadi 1 dikali 2 adalah 2. Jadi 1/4 sama dengan 2/8. Dengan demikian kita bisa langsung menjumlahnya. Ya. 1 plus 2 plus 3 equal 6. Ya. 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6. Jadi hasilnya 6/8. Masih perlu disederhanakan. 6/8 sama dengan, keduanya bilangan genap bisa dibagi 2 semuanya. 6 dibagi 2 dapat 3. 8 dibagi 2 dapat 4. Jadi 6/8 sama dengan 3/4. 1/8 ditambah 2/8 tambah 3/8 sama dengan 3/4. Add 1/3 and 3/12 and 5/12. Yuk mari kita hitung penjumlahan dari 1/3, 3/12, dan 5/12. Oke, let's count. 1/3 plus 3/12 plus 5/12 equal bla bla bla.
Penyebut yang sama ada 2. Kalau begitu kita tulis dulu. Penyebut yang sama 3/12 tambah 5/12. Nah, kita akan menyamakan angka 3. 3 akan kita samakan dengan angka 12. 12 dibagi 3 bisa ya? Oke, kita gunakan angka 12. Ya, kita samakan dengan angka 12. 3 kali berapa sama dengan 12? 3 kali 4. Oke, kalau begitu pembilangnya juga dikalikan 4. 1 times 4 is 4. Ya, 1 kali 4, 4. Jadi 1/3 sama dengan 4/12. Kalau begitu, langsung kita hitung. 4 plus 3 plus 5 is 4 tambah 3 tambah 5 dapat berapa? 12. Ya, dapat 12/12. 12 dari 12 sama dengan masih bisa dikecilkan. 12 dibagi 12 dapat 1. Ya, ternyata 1/3 tambah 3/12 tambah 5/12 sama dengan 1. Fill in the missing numerators. Kita akan lihat angka pembilang di sini hilang, tetapi penyebut ditunjukkan. Nah, untuk mengetahui pembilangnya, maka kita harus membuat angka di sini bisa dikalikan dengan penyebutnya. Atau angka 3 di sini, 3 itu sama dengan berapa dibagi 4. Masih ingat ya, per artinya dibagi. Berarti kalau begitu kita bisa mengalihkan angka di sini dengan penyebutnya. 3 times 4. 3 times 4 is 3 kali 4 adalah 12. Nah, sekarang kita akan lihat yang di sebelah sini. Yang di sini bisa kita isi dulu. Berarti 3 times 4 is 12. Ya. 12 dibagi 4 itu 3. 12/4 itu 3. Nah, kalau begitu sekarang kita buat pecahan campurannya. Di sini sudah ada 2. Masih ingat, untuk menjadikan ini pecahan biasa, kalian akan membuat sini kali, sini tambah. Nah, 2 kali 4 berapa? 8. Ya kan? 8 supaya di sini bisa menjadi 12, berarti 12 kurangi 8 hasilnya adalah 4. Jadi kalau dibuat pecahan biasa, 3 itu sama dengan 24/4. 4 bagi 4 kan 1. 2 tambah 1 jadinya 3. Masih bisa lagi kalau di sini 1. Ingat, 1 kali 4, 4. Sini kan harus 12 ya, jadi 12 dikurangi 4. Berapa? Supaya di sini benar, 12 dikurangi 4 adalah 8. Dengan begitu,
3 itu sama dengan, kalau dibuat pecahan biasa, 2, 4/4 sama dengan 1, 8/4 sama dengan 12 4. Ya, berikutnya kita lihat ada pecahan 27/9. Kita kembali mencari pembilang yang hilang di sini. Nah, 27/9 itu sama dengan 1 berapa per 9. Bagaimana caranya? Caranya 2-nya dikurangi 1 dulu. 2 kurangi 1 berarti 1. Ya. 1, 7/9. 2-nya dikurangi 1, 7. Ya. 7/9-nya tetap di sini 1, 7/9. Di sini sudah ada 1. Berarti 1-nya masih tetap. Ya. 1, 1, 7/9. Yang ini dibuat pecahan biasa. 1 kali 9, 9. 9 ditambah, kesininya ditambah ya. 9 tambah 7, 16. Nah, 16/9. Jadi 1, 16/9. Kita isikan 16. Nah, di sini tidak ada 1, 16/9 itu sama dengan berapa per 9? Yuk kita kalikan lagi. 9 kali 1, 9. 9 tambah 16, hasilnya 25. Jadi 27/9 sama dengan 1, 16/9 sama dengan 25/9. Ya, yang terakhir anak-anak kita akan mencoba mengerjakan penjumlahan pecahan. Ya, 3 pecahan yang masing-masing penyebutnya tidak sejenis ya. Yaitu 2/3 plus 3/4 plus 4/5 equal bla bla bla. Di sini kalian lihat penyebutnya ada 3, 4, dan 5. Ya. Oke, cara yang pertama kita kerjakan dulu. Ya. Bisa dengan mengalihkan penyebutnya untuk menyamakan penyebut di sini. Ya. Oke, 3 times 4 is 12. Ya, 3 kali 4 adalah 12. 12 times 5 is 60. Ya, jadi kita pakai penyebut 60. Ya. Nah, berikutnya 3 bisa menjadi 60. Itu dikalikan berapa? Atau 60 dibagi 3. Berapakah itu? Berapa? Ya, 20. Berarti 3 dikali 20. Kalau penyebutnya dikalikan 20, ingat pembilangnya juga dikalikan 20. Berarti 2 kali 20 adalah 40. Jadi 2/3 dijadikan 40/60. Selanjutnya 60 bagi 4 atau 4 kali berapa sama dengan 60? Berapa? 60 dibagi 4 hasilnya 15 ya. Kalau penyebut dikalikan 15 berarti pembilangnya juga dikalikan 15. 3 kali 15 adalah 45. Berikutnya juga demikian. 60 dibagi
5 dapat berapa? 12 ya. 12-nya berarti 5 kali 12 adalah 60. 4-nya juga dikalikan 12. Berapa? 48. Jadi sekarang ya penyebutnya tetap ditulis ya 16. 40 plus 45 plus 48 equal 40 ditambah 45 ditambah 48. Hasilnya berapa? Hasilnya 133. Ingat harus disederhanakan. Ya, 133 dibagi 60 itu berapa? Dapat berapa? Kalian bisa dengan membuat ya penjumlahan 60 tambah 60 ya. Dapat coba berapa ini? 120. Dekat enggak dengan 133? Oh, dekat. Berarti dapat berapa ini? 60-nya dapat ada berapa? 1, 2. Oh, berarti dapat 2. Sisanya berapa? Sisanya 133 kurangi 120. Hasilnya 13/60. Jadi 2/3 tambah 3/4 tambah 4/5 hasilnya adalah 2 13/60. Itu cara yang pertama. Ini adalah cara yang kedua ya, yaitu dengan kita dengan mencari KPK. KPK 3, 4, dan 5. Boleh mencari kelipatan yang terkecil, boleh menggunakan cara yang tabel seperti ini. Ya, ingat ya kalau untuk KPK kita baginya dengan bilangan prima. Yang pertama adalah 2. 3 bagi 2 bisa enggak? Oh, tidak bisa, tetap 3. 4 bagi 2, oh dapat 2. 5 bagi 2 tidak bisa, jadi tetap 5. Berikutnya, angka yang kecil 2. Kita pakai masih bilangan prima 2. Bisa enggak? Oh, masih bisa. 3-nya belum bisa dibagi. 2-nya bisa, dapat 1. 5-nya tidak bisa. Bilangan prima berikutnya adalah 3. Ada yang bisa dibagi 3 ya. 3 bagi 3, 1. Ini sudah habis ya. 5-nya tidak bisa dibagi 3. Berikutnya adalah 5. Tuh, 1, 1. Sudah, KPK-nya 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Jadi kita menggunakan penyebut 60 sama seperti yang tadi ya. Tinggal ya memasukkan. Di sini adalah 40, 45, 48. Hasilnya sama. 2, 13/60. Berikutnya adalah cara yang ketiga dengan perkalian ya. Nah, 2/3 ditambah 3/4 kita hitung dulu ya. Nah, dengan mengalikan seperti ini. Sama dengan ya, plus ya. Kita kalikan penyebutnya 3 kali 4 berarti 12. Kemudian sini 2 kali 4 disilang ya, perkaliannya silang. Atas kali bawah, yang sini silang tapi ya. 4 kali 2 8, sedangkan yang di sini silang. 3 kali 3 9. Berapa ini? 17/12. Berikutnya 17/12 ini kita tambah yang terakhir 4/4.
5. Ya, seperti tadi sini dikalikan 12 per 5 hasilnya adalah 60. 12 kali 5 adalah 60. Jadi sini per 60. 17 kali 5 berapa? Ya, 85. 4 kali 12 atau 12 kali 4 adalah 48. Hasilnya berapa? Sama seperti tadi, 133 per 60 sama dengan 13 per 60. Kalian bisa memilih cara yang menurut kalian paling mudah untuk dilakukan. Mungkin kalian juga punya cara sendiri untuk menghitung pecahan yang tidak sejenis ya, yang penyebutnya berbeda. Silahkan kalian gunakan dengan cara kalian yang termudah untuk dilakukan. Begitu ya anak-anak ya. Ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.